Dilanjutkan acara berikutnya yakni Mautudul Hasanah, motivasi dari guru kita semua, yakni dari beliau Romo Kiai Haji Zubair bin Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Wa qala aidan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana au kama qol. Amma ba'du, kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain Romo Kiai Haji Ahmad Syuja'i, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Selalu istiqomah dan tambah suka untuk ngundang para ulama dan para habaib. Amin Allahumma amin. Dan kepada para habaib, para kiai dan para asatid, wabil khusus Al-Habib Zidan bin Haidar bin Yahya yang saya hormati, dan para habaib yang lain, saya tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Kepada pejabat sipil maupun militer, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer dari kelurahan dan jajarannya, Pak Camat dan jajarannya, serta tingkat kabupaten yang saya hormati semuanya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Mudah-mudahan pejabat pemerintah kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dibimbing dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sesuai dengan harapan Allah, sesuai dengan harapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para militer dan kepolisian yang saya hormati, mudah-mudahan tentara kita, Polri kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi semangat tidak kurang sedikit pun untuk menjaga negara yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Saya melihat yang hadir ini semuanya wajah-wajah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pasti kalian ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadirin wal hadirat, hadir tempat ini tujuannya hanya untuk berzikir kepada Allah. Tujuannya hanya untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang tugasnya hanya berkeliling mencari majlis-majlis zikir. Seperti sekarang ini, malaikat sedang mengerumuni kita dari tempat ini hingga ke langit. Nanti begitu selesai, acara ini selesai, malaikat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, kami sudah menemukan ya Allah tempat di mana di situ Engkau disebut, di situ Nabimu Muhammad disebut. Apa kata Allah? Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya bukan berarti Allah Ta'ala tidak tahu. Tidak, ini sunnatullah. Dialog. Wahai malaikat, tadi kalian semua hadir di desa apa ini Ustaz? Taruban. Betul ada majlis taklim, betul ada majlis zikir. Iya ya Allah. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan satu ya Allah. Apa itu? Surgamu. Saya yakin yang hadir ini semuanya kepingin surga. Betul enggak? Betul, kepingin surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat, mereka itu pernah melihat surga saya enggak? Kata malaikat, enggak ya Allah. Kalau mereka tidak pernah melihat surga, kok kepingin surga? Apa kata Allah? Seandainya mereka melihat surga, sudah barang tentu ingin selalu dan ingin tidak mau meninggalkan tempat ini. Kalau mereka tahu surga. Terus apalagi yang diminta oleh mereka yang hadir di desa Taruban ini? Ya Allah, mereka takut nerakamu ya Allah. Allah Ta'ala kembali bertanya, wahai malaikat, apakah yang hadir itu pernah melihat neraka sampai mereka itu merasa takut? Tidak ya Allah, mereka tidak tahu nerakamu. Kok takut? Seandainya mereka tahu neraka yang saya siapkan untuk orang-orang yang durjana itu, bagaimana kira-kira? Sudah barang tentu ya Allah tidak akan meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena mereka takut dimasukkan ke dalam neraka. Satu di antara mereka laporan pada Allah. Ya Allah, yang hadir itu ya Allah tidak semuanya ya Allah, tidak semuanya lillahi ta'ala ya Allah. Yang hadir tidak ada yang lillahi ta'ala, tidak semuanya lillahi ta'ala. Ada yang lillahi ta'ala, ada yang keliling bawa jualan. Apakah itu dapat pengampunan dari Engkau ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Semuanya tidak ada yang terkecuali, semuanya saya ampuni. Baik yang duduk bersolawat, baik yang duduk berzikir, maupun yang keliling berjualan. Dapat pahala itu yang berjualan. Alhamdulillah. Yang baca solawat tadi, semuanya mudah-mudahan panjang umurnya. Semuanya mudah-mudahan nyampe ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan bisa ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bisa melaksanakan haji dan umroh. Bilang amin. Amin Allahumma. Yang penting mantap, ini tempat insya Allah mustajab. Kalau ada di antara hadirin bilang, mana mungkin Ustadz, mana mungkin Kiai, saya bisa haji, bisa umroh, sementara saya tidak punya duit. Kalau toh saya punya duit, saya harus menanti bertahun-tahun. Mana mungkin, bisa jadi saya mati sebelum pergi haji. Kalau Allah Ta'ala menghendaki tidak ada yang kalau Allah Ta'ala menghendaki tidak ada yang repot. Maaf, 1000 kali maaf, saya tidak pamer. Saya haji lebih dari 13 kali, tidak pakai nunggu, tidak pakai duit. Maaf, saya tidak pamer. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, nggak ada yang repot. Maaf, saya tidak pamer. Saya umroh lebih dari 100 kali, tidak pakai nunggu, tidak pakai uang. Pulang bawa uang, pulang bawa kitab lebih dari 2 ton. Maaf, saya tidak pamer. Hanya untuk meyakinkan kepada kalian, kalau Allah Ta'ala menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Masya Allah, wajah-wajah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apalagi
tempat ini sangat mulia, sangat berkah, sangat bermanfaat karena di dalamnya dihadiri oleh cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Habib Zidan bin Haidar, cucunya Nabi. Ada Habib yang lain, ada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi bilang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, bapaknya Nabi Abdullah, kakeknya Hashim, bibinya Sofia. Orang lain ngomong masalah itu saya percaya, apalagi yang baca tadi siapa? Cucunya Nabi sendiri. Mudah-mudahan semuanya dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Kalau ada maulid, maaf ya, ini acara ini barokahnya haul. Kalau nggak ada haul, nggak ada seperti ini. Nggak ada maulid. Ini barokahnya haul dan barokahnya maulid. Kalau nanti ada qiyam, resapi, seolah-olah Nabi Muhammad hadir. Ada orang yang bilang Nabi Muhammad itu hadir di saat kita qiyam. Ada yang mengatakan tidak hadir. Kok bisa? Katanya yang tidak percaya, kalau saya percaya Rasulullah hadir. Katanya yang tidak percaya, kalau Nabi Muhammad hadir ke tempat ini, nanti orang-orang yang ke Madinah, yang ziarah ke Rasulullah, datang ke sana, Nabi Muhammad tidak ada. Karena ada di mana? Ada di Taruban. Kan tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin Nabi Muhammad hadir. Kalau Nabi Muhammad hadir, nanti orang-orang yang pergi umrah ziarah ke Rasulullah, Rasulullah nggak ada di situ, kan percuma. Percuma kan ziarah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ada di tempat ini. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau Nabi Muhammad hadir di tempat ini, yang hadir itu apa? Ruhaniyahnya. Yang hadir rohaniyahnya, kita merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan rohaniyah. Paham? Saya merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Berarti sampean khusyuk. Berarti jenengan khusyuk. Berarti jenengan lepas dari dunia. Hanya Nabi yang diingat. Itu yang disebut dengan Nabi Muhammad hadir. Paham ya? Paham? Dulu kakek guru saya, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, punya kakek namanya Sayyid Abbas. Dulu waktu zaman pemerintahan Utsmaniyah sebelum Saudi jadi negara, Sayyid Abbas diutus oleh Syarif Husin Makkah untuk menghadiri maulid di mana? Di Palestina. Untuk menghadiri maulid di Palestina. Ketika maulid dimulai, sampai maulid melakukan qiyam, sampai selesai doa, ada orang berdiri terus. Mulai ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, dia berdiri. Sampai qiyam, sampai doa, tetap berdiri dia. Semua orang suruh duduk. Pak, duduk Pak. Enggak, saya tidak mau duduk, saya mau berdiri. Kenapa? Karena saya merasa malu pada Rasulullah. Kenapa? Dulu saya tidak percaya kalau Rasulullah itu hadir, saya nggak percaya. Ngapain itu orang maulidan pakai berdiri segala, pakai duduk berdiri, ngapain? Memang Nabi Muhammad hadir apa sampai berdiri? Begitu dia, ingkar. Tak tahunya ini orang yang tadi yang ingkar kehadiran Nabi Muhammad. Sekali lagi yang hadir apa? Ruhaniyahnya ya. Ingkar, dia pulang. Tidur di rumahnya, mimpi ada orang melaksanakan maulid. Ini yang bercerita beliau sendiri. Beliau sendiri ketika habis sholat subuh bercerita. Kakek saya diundang ke Palestina menghadiri maulid. Ada orang berdiri, duduk. Tanya, kenapa kamu tidak mau duduk? Begini ceritanya. Dulu saya ingkar ada orang berdiri dalam maulid. Ingkar. Ngapain itu? Di samping itu maulidan bid'ah masih berdiri lagi.
pulang, tidur, mimpi ada orang melaksanakan maulid. Ada orang melaksanakan maulid. Subhanallah, ketika orang maulidan tersebut berdiri, Nabi Muhammad dalam mimpi itu hadir. Nabi Muhammad hadir. Semuanya salaman kepada Rasulullah salaman. Terus orang tadi yang ingkar mau salaman, berdiri mau salaman. Apa kata Nabi Muhammad dalam mimpi? Kamu duduk, jangan ikut berdiri, duduk. Yang berdiri salaman semua. Kamu duduk. Subhanallah, orang tadi yang disuruh duduk bangun lumpuh. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, berobat ke sana kemari, ke dokter sana, ke rumah sakit sana, tidak sembuh. Akhirnya dia bercerita kepada orang lain. Kebetulan yang diceritai itu ulama wali min auliyaillah. Apa yang terjadi pada dirimu? Kamu kemarin sehat, sebelum ini kamu sehat, bisa olahraga, bisa lari ke sana kemari. Iya, saya dulu pernah mengingkari orang maulidan, apalagi ketika qiyam. Ngapain berdiri? Memang Nabi Muhammad hadir apa? Ngapain berdiri? Akhirnya saya sama Nabi Muhammad dalam mimpi itu, saya tidak boleh berdiri. Kamu duduk. Akhirnya betul, dia duduk dan tidak bisa berdiri. Saya kewalat kan mengingkari orang yang sedang bersolawatan. Berdiri, kemudian coba kamu tobat pada Allah Subhanahu wa taala, katanya wali tersebut. Kamu tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus baca sholawat yang banyak pada Rasulullah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya tobat? Sudah kamu bernadar nanti kalau ada maulidan, sampean bernadar saya akan berdiri mulai awal sampai selesai maulidan, sampai selesai marhabanan maulidan. Akhirnya orang tersebut bernadar, ya Allah, saya bernadar ya Allah, kalau engkau beri aku kesembuhan, saya akan berdiri mulai awal maulid sampai akhir maulid. Subhanallah, nadarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari dia sembuh. Setiap hadir maulidan dia berdiri terus mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, berdiri sampai maulid selesai tetap berdiri. Itu gara-gara tidak menghormat orang yang sedang berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, yang datang bukan jasadnya Nabi Muhammad. Ada ulama yang mengatakan jasadnya Nabi Muhammad datang tapi tidak diketahui. Ada yang mengatakan yang datang hanya ruhaniyahnya. Sehingga orang yang berdiri membaca sholawat, dia hadir dalam hatinya. Nabi Muhammad sedang ada. Nabi Muhammad sedang hadir dalam hati kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digampangkan rezekinya, panjang umurnya, sehat wal afiat, dan semua yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak meninggalkan dunia ini kecuali semuanya sudah pergi haji dan umroh. Amin Allahumma. Semuanya hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucunya menjadi anak cucu yang solihin solehat, dan mudah-mudahan hidupnya penuh dengan manfaat, penuh dengan barokah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi, jaga kesatuan dan persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah, jangan saling menghasut, jangan saling membenci, jangan saling mendiskreditkan, jangan saling mencaci maki. Jadilah umat, jadilah orang yang dibahagiakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bahagia, senang bila melihat umatnya rukun. Bila melihat umatnya, Masya Allah, saling menghargai, tidak mencaci maki, tidak menyebarkan kebencian. Besok insya Allah kalau umatnya semua seperti itu akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita ini ada di sini gara-gara apa? Gara-gara rukun.
Kita ada di sini gara-gara tidak ada hasud. Kita ada di sini gara-gara hati kita semuanya bersih. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada diri saya sendiri dan bermanfaat kepada hadirin semuanya. Mohon maaf saya tidak menggarami lautan para habaib, para kiai, para ustadz, saya tidak menggarami lautan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Dari sini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.